Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang ada di Indonesia, jikalau ingin berkonsultasi, bisa datang langsung saja setiap hari Senin dan Kamis. Bisa langsung datang ke Basecamp IMP. Alamat ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan jikalau ada yang ingin bertanya atau berkomentar, alangkah lebih baiknya jangan di kolom komentar, karena mohon maaf saya tidak bisa balas. Bisa langsung datang ke Basecamp IMP agar bisa sama-sama podcast dan agar bisa gamblang menjelaskan apa yang kalian tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IMP, bagi siapapun yang ingin bikin podcast dengan saya, bisa langsung datang saja ke Basecamp IMP. Untuk alamat ada di kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putritania. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Pak Kiai Haji Aryani, pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlak Sukabumi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil badil hadi ila bayani mahya'i rosadi amada arbabanuha warosama samsal bayani pisuduril ulama la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilayhi yurjal amru kulluhu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah lana fatang qoriba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Teh Hajah Anggra Putritania beserta Pak Kiai. Terima kasih atas penyambutannya. Saya mohon maaf sudah banyak merepotkan. Nggak apa-apa. Sebenarnya saya sudah 4 bulan ke belakang ingin ketemu, tapi sekarang Allah nakdirkan bisa ketemu. Mudah-mudahan silaturahim saya diterima syariat oleh Teh Hajah Anggra Putritania, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari Kamis kemarin saya nginep di sini di lantai kedua. Niatnya riyadoh 3 malam, tapi kuatnya 2 malam. Keburu sekaya ada yang mendorong berangkat. Saya berangkat ke Bandung, ke Dago, terus ke Garut. Malam tadi pukul 8 dari Garut ke sini. Alhamdulillah nyampe ke sini pukul 3, langsung ke masjid, ikut berjamaah di sana. Tadi pagi langsung ke rumah. Itu mohon maaf, itu waktu saya diundur dulu terus karena ada saja kendala gitu ke sini itu gitu. Tahu ada apa gitu. Mudah-mudahan tidak ada, sekarang bisa ketemu. Saya sangat bersyukur gitu, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan bisa ketemu. Terus saya sering melihat
di YouTube gitu. Bahasan-bahasan teteh dengan para kiai, saya sangat tertarik gitu. Ya Allah, setiap apa yang ditanyakan oleh para kiai semuanya dijawab gitu. Semuanya dijawab dengan bagus, benar. Ya Allah, gitu. Padahal tidak lihat kitab, tidak gitu. Saya aneh gitu. Kalau saya ditanya seperti itu, saya mungkin tidak akan bisa menjawab gitu. Tapi teteh gitu. Saya tegari, saya terdorong terus ingin ke sini, tapi karena hari ini ditakdir, bisanya hari ini Allah menakdirkan, alhamdulillah saya bersyukur gitu. Terus selama saya di sini 2 malam, saya biasa mengamalkan amaliyah ibadah saya yang sudah saya lakukan dari mulai maghrib, sholat hadiah 2 rakaat, terus juga awabin 20 rakaat, dilanjut sholat hajat 12 rakaat, 12 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 40 rakaat, sampai 4 rakaat, tutup witir 11 rakaat. Tambah surat mutlak 2 rakaat. Tapi saya di sini nggak berani saya sholat mutlak yang 100 rakaat gitu. Karena saya pengalaman di rumah gitu. Yeah. Sholat ada ijazah sholat sholat mutlak 100 rakaat saya pernah laksanakan, pernah 3 malam 2 malam gitu. Tapi pas malam keduanya itu selesai sholat itu pusing gitu, inginnya marah-marah terus gitu, aneh gitu. Padahal seharusnya kalau itu kan sholat tenang gitu, jiwa gitu. Kalau sholat awabin tenang, itu tenang gitu, tenang. Sholat hajat juga ada sholat hajat yang 4 rakaat yang ijazah dari guru saya dari pesantren Riyadut Tafsir. Sholat hajat litolabil ilmi wahib dikuli ilmin gitu, 4 rakaat. Itu suka puyuh juga itu. Gitu, ada apa? Iya. Saya mohon penjelasannya dari mulai sholat hadiah, sholat awabin, sholat hajat yang saya ijazah dari guru-guru saya gitu. 40 rakaat itu ngambil dari kitab, ada yang Hujatul Asror, ada Nihayatujin, ada Ihya Ulumuddin, dan dari kitab-kitab yang lain gitu. Nah, tapi pas sholat mutlak 100 rakaat saya tidak menemukan dari kitab apa gitu. Ya, sahabat EMP, alhamdulillah dengan kedatangannya Pak Kiai Haji Aryani ke sini, kita akan membahas tentang 2 macam sholat sunnah yang termasuk ke dalam sholat sunnah muqayyad dan sholat sunnah mutlak. Nah, di sini kita akan membahas sedikit demi sedikit apa saja yang termasuk ke dalam sholat sunnah muqayyad dan ke dalam sholat sunnah mutlak. Dan termasuk dalam kelompok mana sholat sunnah mutlak itu. Ternyata di dalam sholat sunnah mutlak itu masuk ke dalam goyru rawatib ya Pak Kiai ya. Nah, di sini pun juga sebenarnya kalau untuk sholat sunnah mutlak itu bisa dilakukan oleh orang yang mau mengerjakannya dan tidak menjadi dosa kepada orang yang tidak melakukannya. Tetapi sebanyak-banyaknya sujud itu lebih baik, dan sebanyak-banyaknya sholat sunnah yang lebih baik itu kita laksanakan di sepertiga akhir malam, karena itu sangat dikabulkan segala cita-cita dan hajat kita. Terus saya yang nikmat aura di sini sholawat mu'abad. Kalau baca, saya tadinya mau khotam Quran 3 malam, baca 3 juz enak gitu. Pas baca 5 juz puyengnya bukan main. Saya sampai keluar gimana caranya ini sampai puyeng baca 5 juz itu gak kuat. Ya, gitu. Karena memang ada tingkatan-tingkatannya ya Pak Kiai. Iya. Karena di saat kita melakukan sholawat mu'abad itu sebenarnya sholawat mu'abad itu masih ada termasuk ke dalam ismu adom. Iya. Tetapi kalau misalkan kita mengamalkannya dengan setengah-setengah, pasti itu akan berontak ke hati dan pikiran. Tetapi kalau kita mengamalkannya secara ikhlas, fokus hanya karena Allah, tanpa memikirkan hal duniawi, insya Allah kita akan menyampai taraf. Jadi apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan itu pasti akan tercapai. Oh iya. Jadi ya, sholawat itu mu'abad enak, terus sholawat Malaikat Jibril sejuk, nyaman, enak gitu.
sejuk ke hati itu apa? Baca Quran saya teh yang aneh itu. Kenapa baca Quran jadi puyeng? Saya sampai kokoloyongan, Bu. Emang sebenarnya ada kuncinya sih pakai Oh, seperti gitu ya? kita melaksanakan sholat ya. Sholat baik sholat fardu ataupun sunnah itu ada kuncinya. Dan kita dalam membacakan ayat suci Al-Qur'an pun juga itu ada kuncinya. Oh, ya. Jadi sebelum kita melakukan sholat atau membaca Al-Quran, setelah kita berwudu, itu kita niatkan dengan niat yang penuh, dan di situ di setiap kita melakukan sholat pas begitu takbiratul ihram ya, walaupun di dalam lisan kita membacakan takbiratul ihram dan ayat-ayat pendek, di dalam hati kita tetap menyebut nama Allah seperti zikrullah gitu. Oh, ya. Nah di situ kita insya Allah akan fokus, tidak akan memikirkan hal-hal yang lain. Seperti banyak kan orang yang sholat tapi tiba-tiba kepikiran masalah, kepikiran hutang gitu. Itu masalahnya itu, Bu. Iya, kebanyakan yang seperti itu. Nah itu yang tidak tahu kuncinya, karena yang sebenarnya sabda Nabi pun juga pernah mengatakan ya kepada sahabat bahwa kita sholat kita harus terus menyebut nama Allah di dalam kolbu, yaitu di dalam hati. Jadi saat lisan membacakan surat-surat pendek, di dalam hati kita hanya menyebut nama Allah atau la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Gitu. Nah, seperti membaca Al-Quran pun juga setelah kita berwudu, di saat kita mau membaca Al-Quran, di situ pun juga kita harus selalu menyebutkan La ilaha illallah, yaitu kalimat thayyibah di dalam hati dengan tahan napas 3 kali. Itu kuncinya. Jadi di saat kita membaca Al-Quran itu akan khusyuk gitu, fokus, tidak akan memikirkan hal yang lain. La ilaha illallah 3 kali satu napas ya? Iya, satu napas 3 kali. Kalau sholat ingin khusyuk dan hudu, itu kuncinya apa? Kuncinya itu setelah niat, di saat kita takbiratul ihram sudah memulai membacakan zikrullah di dalam hati. Oh ya, Allah. Jadi tidak akan ada yang kosong. Lisan membacakan surat-surat, di dalam hati pun juga kita terus menyebut nama Allah. Jadi nggak akan ada setan yang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi sesuai Al-Quran, aqimis sholat li dzikri gitu ya? Betul. Itu hafal tapi prakteknya susah. Ya Allah. Terus di dalam salat sunnah mutlak pun juga sebenarnya itu yang terutama gitu, dan yang dianjurkan itu salat di sepertiga malam terakhir, dan yang dianjurkannya itu adalah surat Al-Kafirun dan juga surat Al-Ikhlas. Oh iya. Itu yang paling utama dianjurkan. Nah untuk salat muqayyad itu kan masuknya ke dalam salat duha ya, di siang hari. Oh iya. Nah makanya di antara salat muqayyad dan salat mutlak itu yang paling utama dianjurkan adalah salat muqayyad, yaitu salat duha untuk mencapai hal yang kita inginkan, termasuk dalam duniawi dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya. Jadi berarti sholat itu sangat baik dilaksanakan terus menerus, sesuatu itu untuk kemanfaatan kehidupan kita, betul ya, Bu? Iya, karena sabda Nabi pun juga kan pada saat itu ada di dalam kitab Al-Fatir ya, Pak. Di dalam kitab Al-Fatir kan sabda Nabi pernah berbicara bahwa sebanyak-banyaknya kita sujud melakukan sholat sunnah, kita akan mendapatkan mahabbah dari Allah. Tetapi ada 3 waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah, seperti terbitnya matahari, terus di saat memakamkan atau menyolatkan jenazah, terus di saat mau terbenamnya matahari itu tidak boleh melakukan salat sunnah. Selain dari waktu-waktu itu bisa melakukan salat sunnah. Salat mutlak pun juga kan bisa ya Pak ya, dilakukan saat tahiyatul masjid, itu bisa. Terus bisa juga dilakukan di antara salat maghrib dan salat isya, itu bisa. Jadi antara siang dan malam sebenarnya bisa, cuman yang lebih afdol untuk salat mutlak itu dilakukan sepertiga akhir malam. Terus kan kalau sholat mutlak 2 rakaat itu saya kuat gak apa-apa nih. Tapi kalau sholat mutlak 12 rakaat saja, atau 20 atau 40 atau 100, itu jadi puyeng, apa itu ya? Itu tingkatan Pak. Jadi ada tingkatan-tingkatannya yang mulai dari tingkatan adim, adom, dan asma. Nah kalau misalkan untuk tingkatan adim itu kita pasti sejuk ya Pak ya, dalam melaksanakannya. Sejuk, enak. Dalam melaksanakan adom itu kita pasti agak sedikit panas. Dan dalam mengerjakan asma itu yang nyampe ke lebih 42 rakaat, itu pasti kita akan merasakan hawa yang sangat berontak ke hati dan pikiran. Betul. Sebenarnya kalau kita kuat itu bisa mencapai ke taraf. Ilmu-ilmu hal spiritual kebatinan itu akan masuk ke dalam diri kita. Jadi tidak bahaya kalau diteruskan juga? Tidak bahaya Pak. Cuman kalau misalkan tanpa ijazah itu pasti, kalau Sundanya mah apa ngagerebek. Sunda nama ngagerebek gitu. Kalau saya alhamdulillah ke sholat itu ijazah semuanya. Jadi harus selalu ada ijazah. Yang memang kan ijazah itu sangat penting ya Pak ya, karena kan bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Terus kalau berkenan tidak keberatan, saya ingin ijazah sholat sunat dari langsung buat saya gitu. Dan juga masih belajar sih Pak. Paling sih kalau misalkan yang memang
sebagai orang menengah aja ya. Ah. Karena kan kita sebagai manusia biasa gitu ya, bukan golongan waliullah, juga bukan golongan orang solihin. Kalau Neng pribadi selalu melakukan sholat sunnah itu sholat sunnah duha dan hajat. Hanya dua saja, karena hanya itu yang baru bisa mampu gitu. Kadang sekali-sekali kita melaksanakan sholat tahajud jikalau itu memang di waktu-waktu yang haram gitu, di waktu-waktu yang suci gitu. Ya, sholat tahajudnya yang 2 rakaat. Yang 2 rakaat. Cuman kita memperbanyak amalan sholawat Jibril. Karena kan kita hidup di muka bumi ini, selain dari kita ingin bermanfaat bagi orang banyak ya Pak ya, jelas kan yang namanya rezeki atau duniawi itu sangat penting untuk bekal ibadah kita di dunia dan di akhirat gitu. Maka dari itu yang saya amalkan sebenarnya nggak yang lain-lain sih, hanya minta keselamatan lahir batin, kesehatan lahir batin, dan juga rezeki yang manfaat barokah untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Jadi yang saya amalkan setiap selesai melaksanakan sholat sunnah duha atau sholat sunnah hajat, saya hanya mengamalkan al-ikhlas dan sholawat Jibril. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hitungannya berapa atau tidak terbatas? Kalau hitungan sih sebenarnya tidak terbatas, karena itu gimana keikhlasan kita gitu. Cuman alangkah lebih baiknya sih lebih banyak, itu lebih bagus gitu. Dahulukan surat ikhlas atau sholat dulu? Surat ikhlas dulu. Setelah surat ikhlas baru sholawat. Setiap sholat hajat dan sholat duha. Sholat hajat sama duha. Qabil tuh sami-sami, semoga bermanfaat. Obatinnya akhirat. Amin, amin. Ini tentang pengamalan saya ya. Saya kan ngambil dari kitab Khojinatul Asror ya, dari mulai sholat awabin, sholat hajat yang 12 rakaat, 2 rakaat. Pas 12 rakaatnya setelah tahiyat itu saya sujud tuh, sujud taqarrub, baca Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, la ilaha illallah wa syarikallahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, dan ada doanya terusnya gitu. Saya mohon penjelasan itu teh. Sebenarnya kalau yang diamalkan oleh Pak Kiai dalam salat awabin itu sebenarnya itu membuka rahasia ya tentang tabir gitu kan, yang ada di dalam kitab tersebut. Tetapi di saat kita sujud taqarrub itu yang Pak Kiai bacakan doa-doa tersebut itu sebenarnya bisa membukakan tabir antara dua dunia, yaitu dunia yang ada di muka bumi ini dan juga dunia dalam hal gaib mutlak dan gaib nisbi. Kenapa gaib mutlak bisa diketahui oleh orang yang melaksanakan taqarrub gitu ya. Gaib mutlak itu yaitu tentang hal gambaran kematian yang kita ketahui hanya kita sendiri yang mengetahui, selain dari Allah. Allah udah jelas gitu ya Pak, itu hakikat gitu. Nah kalau untuk gaib nisbinya itu kita bisa membukakan tabir rahasia-rahasia yang tidak semua manusia ketahui di muka bumi ini, di dunia ini gitu. Yang jadi pertanyaan ini kan, sujud itu adanya sujud syukur dan sujud tilawah. Betul. Terus dari guru saya itu kan sujud taqarrub katanya. Itu saya sampai hari ini belum menemukan dari kitab apa gitu. Sebenarnya kalau taqarrub itu ada di dalam Sirul Asror, itu ada juga Pak. Terus di dalam Miftahul Asror pun juga ada, karena itu mencakup ke dalam hal-hal gaib kalau untuk taqarrub gitu. Tapi kalau untuk sujud syukur kan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu kan. Yang lainnya bahkan di saat kita melaksanakan salat wajib pun juga yang 5 waktu, di saat sujud akhir kan itu kita juga harus berbicara atau berdoa kepada Allah, bermunajat dengan apa yang kita cita-citakan di muka bumi ini. Contohnya kita ingin sehat lahir batin gitu kan, selamat lahir batin. Itu harus kita ucapkan di dalam hati. Termasuk ini bayar hutang gitu. Ya apapun yang kita inginkan kan itu sebenarnya di saat sujud terakhir nggak apa-apa kita memunajatkan kepada Allah dengan menyebutkan niat itu di dalam hati. Terus urusan dunia ini sebaiknya kita minta kepada Allah atau kita diam saja, kita mau ibadah saja gitu. Seperti saya sekarang ini, saya emang ya Allah, saya mau ibadah saja lah. Masalah itu ini saya serahkan semuanya. Gimana sebaiknya gitu? Sebenarnya hakikat tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi syariat itu diwajibkan ya Pak ya. Untuk apa? Adanya kitab Miftahul Aliyah. Kitab Miftahul Aliyah itu khusus untuk bab duniawi. Di saat kita sudah mentok nih usaha lahiriah, berarti kita pun juga boleh melakukan usaha batiniah yang ada di dalam kitab. Yang penting ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, jangan sampai melenceng dari itu. Karena kan ini juga nggak bid'ah. Wali-wali terdahulu, bahkan nabi-nabi terdahulu pun juga pernah mengamalkannya di saat sudah mentok di dalam usaha lahiriah.
Nah, jadi kita di sini wajib untuk berikhtiar, mau ikhtiar lahir atau ikhtiar batin. Ikhtiar lahiriahnya itu kita dengan terus bekerja gitu, berusaha ya. Ikhtiar batiniahnya kita mengamalkan cara-cara tawasul yang ada di dalam kitab Miftahul Aliyah, Ihya Ulumuddin, kitab Wafak, kan itu banyak tentang hal bab duniawi. Kenapa duniawi sangat penting bagi umat manusia gitu kan? Karena duniawi itu sebenarnya bisa untuk dijadikan ibadah kita. Dengan kita mempunyai duniawi, kita bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kita bisa membangun masjid gitu kan? Kita bisa membangun pondok, yayasan, panti asuhan. Jadi bukan hanya kita berdiam diri saja, karena yang namanya duniawi itu sangat penting, terkecuali kita mendalami ilmu tasawuf. Nah, kalau itu udah benar-benar tidak mengingatkan duniawi, hanya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan niat saya itu terjun usaha gitu ya, untuk bangun pesantren, masjid, dan yang lain sosial lah gitu. Terus kenyataannya sampai hari ini saya sudah 3 tahun ini, jadi usaha itu akhirnya itu hutang terus. Saya juga aneh gitu. Kalau itu mah karena Pak Kiainya terlalu baik dan terlalu percaya kepada orang, jadinya banyak dimanfaatkan oleh orang lain. Coba usaha dari mulai beras, impor, bawang putih, terus segala macam lah, korma termasuk kemarin gitu. Sebenarnya di dalam kitab Al-Tausiah Al-Bari ya Pak ya, jikalau kita mempunyai usaha gitu kan, kita harus jadi raja tega kepada bawahan-bawahan. Kenapa kita harus raja tega? Karena kita harus benar-benar bisa memberi itu kepada orang yang hak. Tetapi kalau misalkan kita memberikan sesuatu kepada yang bukan haknya, itu bisa mendorong ke dalam diri kita. Contoh, kita salah dalam penggunaan dan pemanfaatannya gitu kan. Misal kita punya usaha, udah tahu orang itu teh culas gitu kan, sama kita itu diterima karena kita kasihan gitu. Menolong itu, tujuannya. Ya, tujuannya menolong. Tapi itu bisa menyakiti diri kita sendiri. Dan bisa mendorong ke diri kitanya. Maka dari itu sangat dibutuhkan yang disebut dengan basyiroh ya, supaya kita bisa mengetahui hati orang masing-masing, supaya kita pun juga tidak akan bisa tertipu oleh siapapun. Karena kan banyak sekali sekarang orang yang pura-pura baik di depan kita, padahal di belakang tuh punya niat dan tujuan yang buruk gitu. Terus supaya kita punya basyiroh tuh yang tajam itu harus bagaimana nih? Jadi dengan kita mengamalkan surat Al-An'am ayat 103 itu padilahnya sangat luar biasa Pak Kiai, karena di situ mengandung arti kita bisa mengetahui apa yang tidak orang lain ketahui. Jadi di situ kita bisa mendengar apa yang hati orang itu bicarakan. Contohnya di saat kita berhadapan, kita tuh tiba-tiba akan mendengar hati orang itu membicarakan seperti apa gitu. Dan untuk tujuan kedepannya orang itu pun juga kita akan tahu tujuannya baik atau buruk gitu. Itu salah satunya, dan masih banyak lagi padilah yang lainnya. Terus setiap habis sholat dibacanya berapa kali itu? Biasanya kalau setiap selesai bada 5 waktu itu dibacanya 103 kali. Dan setiap bada tahajud itu bisa diamalkan 1003 kali. Ya, Kobil tuh mudah-mudahan tiasa ngelaksanakan. Amin. Ini kan saya setiap langkah usaha itu yang dipegang sama saya itu semuanya endingnya itu rugi terus gitu. Bukan tambah untung tapi tambah hutang gitu. Itu ada apa gitu? Sudah 3 tahun ini gitu. Sebenarnya ada dari sejarah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Pada saat itu beliau pun juga mengalami hal yang sulit dalam kehidupan perekonomian. Bahkan pada saat itu pun juga untuk membiayai anak dan istrinya saja tidak ada. Bahkan untuk makan pun juga sangat kesulitan. Tetapi dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengejar hakikat dan memasrahkan segalanya kepada Allah, terserah Allah memberikan sababiah dari manapun, akan saya terima. Nah, di situ Abu Hurairah melaksanakan sholat muqayyad, yaitu sholat duha. Di saat sholat duha, pada saat itu selalu mengamalkan sholawat Jibril, dan di situ pun juga mendapatkan ilhafat dari malaikat Jibril untuk bisa melaksanakan memohon ampunan dan memohon maaf kepada kedua orang tua dan kepada pasangannya. Akhirnya di situ dilakukanlah oleh Abu Hurairah. Alhamdulillah 41 hari setelah kejadian itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan pertolongan dari Allah berupa ada sababiah manusia yang memberikan modal usaha kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saudara Abu Hurairah ya? Iya. Makanya dari itu Abu Hurairah pernah membuat hadis tentang salat muqayyad, bahwa
sebaiknya lebih mengutamakan sholat sunnah muqayyad daripada sholat sunnah mutlak. Terus bacaan suratnya setelah surat Fatihah apa itu? Jadi di saat rakaat pertama setelah membacakan surat Al-Fatihah itu membacakan surat An-Nas. Anas. Yang rakaat kedua membacakan surat Al-Ikhlas. Oh, iya. Itu yang dianjurkan pada iya. saat itu. Anas kedua ya? Iya. Kobil tuh lagi. 8 rakaat kan ya? Iya, sebenarnya kalau untuk Alam Nasro itu dianjurkan untuk mengamalkan sholawat Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, iya. Jadi ada sebenarnya untuk bisa membantu perekonomian dalam segi hal usaha lahiriah dengan kita mengamalkan tawasul Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu berpuasa selama 7 hari dan memperbanyak amalan surat Alam Nasro di setiap selesai pada 5 waktu. Oh, iya. Sebenarnya banyak cara sih, apapun yang ada di dalam Al-Quran, hadis, dan juga di dalam kitab-kitab tersebut banyak sekali cara-cara untuk bisa melakukan ikhtiar batinnya. Oh iya. Terus sebaiknya untuk diri saya ini bagusnya usaha batiniah yang diperbanyak atau dohir? Sebenarnya kalau untuk Pak Kiai cocoknya itu sila ipis, yaitu usaha batiniah. Oh gitu ya. Dengan terus memperbanyak ibadah lahiriahnya itu cukup hanya dengan berdagang. Sebenarnya itu sih yang paling cocok. Oh iya, iya. Ya sahabat UMP, setelah barusan ngobrol ya sama Pak Kiai, insya Allah di sini bagi sahabat IMP yang ingin melakukan sholat sunnah bisa melakukan 2 sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah muqayyad dan juga sholat sunnah mutlak. Nah, kita nggak boleh bermalas-malasan dalam segi hal ibadah, terutama yaitu sholat yang 5 waktu. Dan kenapa sholat sunnah pun juga harus kita tunaikan? Karena itu agar kita mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia di muka bumi ini kadang hilap dengan dosa-dosa yang telah diperbuat, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka dari itu kita bisa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan sholat sunnah taubat yang masuknya itu ke dalam muqayyad juga ya. Sholat sunnah duha, sholat sunnah hajat, dan juga sholat sunnah tahajud. Nah di situ di saat kita mempunyai keinginan sesuatu atau hajat yang ingin bisa tercapai, tetap kita kejar hakikat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sababiah atau syariatnya kita bisa melakukan usaha-usaha yang kita mampu. Nah sahabat IMP, mungkin hanya sekian ya pembahasan saya dengan Pak Kiai Haji Aryani. Dan ternyata Pak Kiai Haji Aryani ini selain dari pengasuh Ponpes Tarbiyatul Akhlak, beliau pun juga sebagai Direktur Utama di PT Rahayu Aulia Putri dan juga sebagai Ketua Koperasi Bina Pesantren Penggerak Penganut Sunnah Jawa Barat. Dan juga wakil apa Pak tadi? Wakil Katib PCNU Kota Sukabumi dan anggota kehormatan Induk Koperasi PBNU. Ya, jadi alhamdulillah ya banyak sekali jabatan yang diduduki oleh Pak Kiai Haji Aryani dan alhamdulillah Pak Kiai bisa silaturahmi ke kediaman saya. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.